Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak hari yang ke-13. Mudah-mudahan puasa kita, ya, amalan-amalan kita yang kita kumpulkan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini Bu Mel akan mengambil tema evaluasi Ramadan. Ya, anak-anakku, untuk melaksanakan kegiatan evaluasi ini itu tidak harus di akhir kegiatan. Jadi nanti setelah puasa berakhir kita evaluasi untuk tahun depan. Tetapi kita harus senantiasa mengevaluasi di setiap harinya, di setiap kesempatan, apa saja yang menjadi kekurangannya untuk kita perbaiki, untuk semakin lebih baik lagi sehingga kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Ya, anak-anakku, apa sih itu evaluasi? Ya, evaluasi itu adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana sebuah kegiatan itu telah tercapai tujuannya atau tidak. Sejauh mana puasa kita dengan targetan-targetan kita, dengan tujuan dari puasa yang Allah sampaikan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu tercapai atau tidak pada kesempatan kali ini. Ya. Nah, anak-anakku, kenapa Bu Mel mengambil tema evaluasi Ramadan? Karena Bu Mel teringat dalam sebuah hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan hausnya saja. Berapa banyak orang yang bangun malam itu tidak mendapat pahala kecuali hanya bangun malamnya saja. Ya, anak-anakku, sekarang kan kita sedang berpuasa. Kemudian kita meningkatkan sholat kita yang asalnya tadinya tidak ada sholat sunnah, kita usahakan sholat sunnah. Yang tadinya tidak qiyamul lail, yang tidak ada tadinya taraweh, kita menjadi taraweh. Nah, mudah-mudahan itu tidak hanya capeknya saja, tetapi Allah terima dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana supaya amalan kita selama bulan puasa ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak mengharap puasa kita hanya mendapatkan haus dan laparnya saja. Yaitu kalau kita ingin lulus puasanya, kita harus tunaikan sesuai dengan aturannya. Ya, aturannya seperti apa? Kita lihat kepada makna puasa itu sendiri. Bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri kita dari haus dan lapar, ya, bukan hanya menahan diri kita dari makan dan minumnya saja, tetapi puasa kita juga adalah menahan diri kita dari perkataan yang sia-sia. Contohnya ya anak-anak sekalian, misalkan dalam ucapan seringkali tanpa kita sadari itu senantiasa kita seenaknya kepada teman kita, sehingga tidak sadar juga kita sering menyakiti hati teman kita, gitu ya. Kemudian kita sering mengucapkan kata-kata yang itu tidak pantas dalam pergaulan, misalkan mengucapkan bahasa hewan kepada teman kita dan sebagainya. Nah, mulai sekarang kita tinggalkan. Dengan puasa ini kita mulai harus menjauhi perkataan-perkataan tersebut, ya. Karena apa? Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, dikatakan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, jadi Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya, sambil menunjuk seorang wanita, ya, sesungguhnya fulanah rajin sholat malam, gemar puasa. Di siang harinya dia mengerjakan kebaikan, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa coba yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah berkata, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Padahal dia seorang yang taat ibadah, tetapi disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni neraka karena tidak bisa menjaga ucapannya. Ya, anak-anakku, ayo kita evaluasi dari sekecil apapun, dari perkataan kita, dari perbuatan kita yang masih melanggar aturan-aturan Allah.
ya kita coba berusaha untuk dikembalikan kepada aturannya. Karena Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, dari kita mulai bangun tidur, kemudian tidur kembali, itu semua diatur oleh Allah. Dalam pergaulan kita diatur oleh Allah, bagaimana harus kita kepada tetangga, bagaimana sikap kita kepada orang tua, bagaimana sikap kita kepada teman, itu ada aturannya. Mari kita kembali untuk apa? Untuk menjadikan tadi, dengan puasa ini kita bisa menjadikan diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Karakter takwa itu ada dua, yaitu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, anak-anakku, mari kita jauhi dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini, ya, dengan cara bagaimana? Ada perkataan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu, "Wahai sekalian manusia, janganlah kalian menganggap kecil dosa-dosa, selidiki dan usahakanlah untuk mengikis habis apa yang dilakukan dengan jalan melakukan taubat." Allah telah berfirman, sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghilangkan segala perbuatan jahat. Itulah peringatan bagi orang yang mau ingat. Ya, dari perkataan Umar ini kita bisa melaksanakan perbuatan baik untuk mengikis habis dosa-dosa kita. Ya, supaya tidak ada celah untuk kita berbuat dosa. Mari kita melakukan taubatan nasuha di bulan Ramadan ini, sehingga tujuan dari puasa itu dapat terlaksana dengan cara melakukan evaluasi dari awal puasa hingga saat ini sampai nanti berakhirnya bulan Ramadan. Itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.